Menentukan rumus fungsi. Sebuah fungsi dapat ditentukan rumusnya apabila ada nilai atau data yang diketahui. Lalu dengan menggunakan aljabar, nanti kita dapat menentukan rumus dari fungsi itu. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita lihat di sini ada satu contoh soal. Fungsi G ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G negatif 2 sama dengan negatif 4 dan G1 sama dengan 5, tentukan nilai dari A dan B dan juga rumus fungsinya. Nah, jadi pada soal ini, rumus fungsinya itu adalah Gx sama dengan Ax tambah B. Ini bukan rumus fungsi yang sebenarnya. Jadi angka-angka di sini masih disembunyikan. Makanya kita diminta mencari A dan B, dan pada akhirnya nanti kita diminta untuk menentukan berapa sebenarnya rumus fungsi itu. Nah, langsung saja kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui bahwa Gx sama dengan Ax tambah B. Selain itu kita juga mempunyai informasi G negatif 2. Nilainya adalah negatif 4 dan G1 nilainya adalah 5. Nah, kemudian kita ke pertanyaan yang pertama, menentukan nilai A dan B. Dengan memanfaatkan nilai fungsi, memanfaatkan apa yang diketahui G negatif 2 dan G1, kita akan mencari nilai A dan B. Nah, pertama kita manfaatkan dulu G negatif 2. Seperti biasa, jika kita mencari nilai fungsi, maka kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Gx sama dengan Ax tambah B. Walaupun rumus fungsinya bukan rumus fungsi sebenarnya, tetap kita gunakan. Dan kita manfaatkan G negatif 2. Nah, dalam nilai fungsi G negatif 2 artinya X diganti dengan negatif 2. Berarti tinggal kita ganti nih. A tetap A, X-nya kita ganti negatif 2 tambah B. Kemudian tadi diketahui nilainya bahwa G negatif 2 adalah negatif 4. Berarti G negatif 2 kita ganti dengan negatif 4. A kali negatif 2 sama saja dengan negatif 2A tambah B. Nah, sampai sini sudah tidak ada suku yang sejenis. Ini tidak bisa kita apa-apakan. Nah, sekarang kita ubah dalam bentuk B sama dengan. B sama dengan negatif 4 tambah 2A. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Kenapa sih harus kita ubah menjadi B sama dengan? Supaya nantinya ketika kita mendapatkan suatu bentuk aljabar yang tidak bisa diselesaikan, maka kita dapat mengganti nilai B dengan pemisalan pada persamaan 1 ini. Seperti apa maksudnya? Langsung saja kita lanjutkan ya. Kemudian kita manfaatkan G1 sama dengan 5 yang diketahui berikutnya. Kita akan manfaatkan ini. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsinya. Gx sama dengan Ax tambah B. Kemudian diketahui G1 artinya X-nya 1. Maka A tetap, X kita ganti dengan 1 tambah B. Diketahui G1 adalah 5. Maka kita ganti G1-nya dengan 5. Sama dengan A kali 1, tentu saja 1A dan biasa dituliskan A, tambah B, ketemulah 5 sama dengan A tambah B. Di sini juga sudah tidak ada yang sejenis, konstanta, di sini variabel A, variabel B. Sudah tidak ada yang sejenis, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, disinilah kita akan memanfaatkan persamaan 1 yang kita buat tadi. Nah, kita akan mengganti nilai B menjadi negatif 4 tambah 2A. 5 sama dengan A-nya tetap, B kita ganti dengan negatif 4 tambah 2A. Nah, ini dia. Jadi B sama dengan negatif 4 tambah 2A. Sesuai yang ada di sini di persamaan 1 tadi kita ketemu B katanya nilainya sama saja dengan negatif 4 tambah 2A. Sehingga pada bagian ini kita ganti B dengan negatif 4 tambah 2A. Nah, setelah itu kita lanjutkan.
Setelah kita ganti, selanjutnya kita sederhanakan. 5 sama dengan A kurang 4 tambah 2A. Jadi kita buka kurungnya ya. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini ada suku sejenis 5 dan negatif 4 sama-sama konstanta dan ini sama-sama variabel A. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis itu. Konstanta saya buat di sebelah kiri sama dengan atau di ruas kiri. 5 negatif 4 menyeberangi sama dengan pindah ruas menjadi positif 4. Sama dengan yang di kanan ada A tambah 2A. Lalu kita sederhanakan, 5 tambah 4 itu 9. Kemudian A tambah 2A itu adalah 3A. Yang kita cari adalah nilai A. Jadi kita buat sehingga menjadi A. Sehingga A sama dengan perkalian 3A dipindah menjadi bagi 9/3. Nggak muat ya, kita lanjut ke sebelah sini. 9 dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Berarti nilai A sama dengan 3. Nah, kita sudah ketemu nilai A. Lalu, nilai A ini kita manfaatkan untuk mencari nilai B. Kita manfaatkan untuk mencari nilai B ya. Nah, B-nya ini tadi. Negatif 4 tambah 2A. A sudah ketemu, sekarang kita cari B. Dengan memanfaatkan persamaan 1 itu. B sama dengan negatif 4 tambah 2A. B sama saja dengan negatif 4 tambah 2 kali A. A-nya sudah ketemu. Tadi kita udah cari A. A-nya adalah 3. Dengan begitu A kita ganti dengan 3. Kita substitusi. Lalu kita sederhanakan. B sama dengan negatif 4 tambah 2 kali 3, 6. Nah, selanjutnya negatif 4 tambah 6 nilainya adalah 2. Dengan begitu nilai B adalah 2. Dan kita juga punya nilai A 3. Jadi A dan B sudah diketemukan nilainya, yaitu A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang B. Yang ditanya adalah rumus fungsi yang sebenarnya. Kita akan cari rumus fungsinya. Kalau kalian sudah menemukan A dan B, mudah saja untuk mencari rumus fungsi. Tadi di awal disebutkan rumus fungsinya adalah Gx sama dengan Ax tambah B. Gx sama dengan Ax tambah B. Nah, sekarang rumus fungsi yang sebenarnya itu yaitu dengan kita ganti nilai A dan B dengan nilai sebenarnya. A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Tinggal kita ganti. A diganti 3 sehingga menjadi 3X. B-nya kita ganti dengan 2. Nah, inilah rumus fungsi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Gx-nya itu bukan Ax tambah B, tapi Gx sama dengan 3X tambah 2. Nah, seperti inilah cara menentukan rumus fungsi. Dengan catatan ada data atau nilai yang diketahui, sehingga bisa kita manfaatkan dan kita olah menggunakan operasi aljabar. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.